Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah sekalian, kita bersyukur pada Allah di Jumatil Akhir atau Jumatil Tsaniyah ini. Mudah-mudahan kita tetap dalam petunjuk, lindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doa khusus kita, mudah-mudahan Ramadan yang semakin dekat, semakin kita diberikan karunia oleh Allah Ta'ala untuk benar-benar menyambut dengan gembira dan senang hati, dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menjadikan Ramadan sebagai kesempatan yang mulia. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mempertemukan kita kembali dengan Ramadan tahun ini. Salam dan salawat mudah-mudahan Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian, kita akan singgung terkait dengan yatim. Siapa itu yatim? Dan di Al-Quran ada lafaz yang pernah disinggung oleh Allah Ta'ala terkait dengan yatim. Yang pertama di surah Al-An'am ayat 152. Yang redaksinya hampir sama dengan surat 17 ayat 34. Di situ disebut jangan mendekati harta anak yatim, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddahu. Jangan engkau mendekati harta yatim kecuali dengan cara yang lebih manfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Di surat Al-Isra hampir sama, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddahu wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Hampir sama dengan ayat Al-An'am terkait dengan bersikap adil dengan takaran dan timbangan. Di surat Al-Insan, jenengan catat di surat Al-Insan di ayat yang ke-8
suratnya 76, ada kabar informasi yang menunjukkan sebuah tauladan bahwa membantu memberi makan itu satu untuk orang miskin, dua anak yatim, yang ketiga orang yang dipenjara. Dengan maksud dan tujuan karena Allah Ta'ala tidak ingin timbal balik dan tidak menantikan ucapan terima kasih sekalipun. Sudah 3 Bu ya? Ya. Kemudian di surat Al-Fajr 89 ayat 17, kalla balla tukrimunal yatim. Ya, itu sebabnya karena engkau tidak memuliakan anak yatim. Jadi ada jangan dekati harta anak yatim, tidak memuliakan anak yatim, memberi makan anak yatim. Di surat Ad-Duha dulu Nabi pernah diingatkan oleh Allah Ta'ala bahwa alam yajidka yatiman fa'awa, maka di akhir daripada itu fa'amal yatima fala takhar, maka terhadap anak yatim engkau jangan menghardik atau berlaku sewenang-wenang. Terakhir terkait kata-kata yatim di surat Al-Ma'un, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, itu terkait dengan kata-kata yatim. Ada lagi di Al-Quran Ibu, menuliskan yatim itu dengan istilah jamak, yakni yatama. Kalau tadi yatim, kalau ini jamak. Kalau tadi satu anak yatim, kalau ini anak-anak yatim. Hampir ketemu 13 ayat. Saya ambilkan yang mewakili. Jadi hampir semuanya, hampir sebagian besar itu dihubungkan dengan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin itu. Nah, terkait dengan itu, jangan lihat surat An-Nisa ayat 2. Surat An-Nisa ayat 2. Bahwasanya terhadap harta anak yatim itu harus diperlakukan dengan baik. Satu diantaranya adalah perintahnya berikan harta anak yatim itu ketika mereka sudah dewasa. Nah, nanti ada bahasa dewasanya itu apa? Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa tidak ada istilah yatim setelah balik. Bahasanya begitu. Ketika sudah mimpi, bahasa Nabi ketika sudah mimpi, maka sudah tidak disebut yatim. Itu yang kemudian dikatakan sebagai istilah dewasa. Yang kadang-kadang saya penjenengan wis gede-gede ta sih. Nah, bahasanya itu. Nah, makanya
Ada yang istilahnya kemudian mandiri, ada yang istilahnya kemudian balik tadi itu. La yutma ba'dah tilami, tidak ada keyatiman setelah mimpi. Nah ini hadis riwayat Abu Daud sahih. Jadi yatim itu adalah anak kecil yang kehilangan atau ditinggal mati ayahnya. Sebagian mengakui, menyebut juga ibunya boleh, cuman dalam istilah kita kan piatu, tapi dalam istilah kita yatim. Tapi yang lebih mengerucut adalah bahwa yatim itu adalah seorang anak yang kehilangan yang menafkahi. Kalau kehilangan ibu, ibu bukan yang menafkahi, tapi dalam hal ini ayah. Sampai batas ia dewasa. Nah, dihubungkan dengan tadi itu la yutma ba'dah tilami, tidak ada keyatiman setelah mimpi. Bahasanya begitu. Makanya ketika anak itu sudah mandiri, mendapatkan penghasilan sendiri, atau dalam istilah lain menafkahi atau sudah dinafkahi. Kalau menafkahi kan berarti sudah menikah. Kalau dinafkahi berarti sudah dinikah, maka lepas sudah istilah yatimnya. Makanya anak yatim dalam hal ini ada yatim yang miskin, ada yatim yang kaya. Makanya sampai Nabi SAW menyebutkan ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Saya beserta orang yang menanggung, bukan hanya nyantuni, menanggung. Kafil itu menanggung apanya? Ya nafkahnya, pendidikannya, pengawasannya, pengasuhannya. Jadi yang kita bahas dulu nafkah hadona, kemudian tarbiyah dan lain sebagainya, tanggung jawab semuanya itu ada di kafil. Lah kafil itu bukan hanya sekedar bayari sekolah. Itu seperti hakada. Nabi SAW wa asyara bisababati wal wusta. Beliau SAW memberikan syarat antara dua jari, yakni satu jari telunjuk dan satu jari tengah. Kedekatan Nabi SAW dengan orang yang menanggung anak yatim itu seperti ini. Kedekatannya itu. Bahasanya itu. Nah inilah yang kemudian di ayat tadi itu, ayat kedua surah An-Nisa tadi itu, wa atul yatama amwalahum. Jadi nyantuni anak yatim itu ada dua. Satu yatim miskin itu santuni dengan beri, bantu, sedekahi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Kalau kemudian ini yatim orang kaya, yatim yang kaya, maka rawat baik-baik hartanya dan berikan pada saat dia sudah dewasa. Wala tabdalul khabitha bithayyib, jangan menukar yang baik dengan yang buruk. Berasnya anak yatim baik diambil, yang ngasuh, yang yatim dikasih yang buruk, itu tidak boleh. Wala taqulu amwalakum ila amwalikum, jangan kamu makan harta mereka bersamamu, jangan dicampur. Maka berat kalau ngasuh anak yatim yang kemudian bercampur itu, harus disendirikan. Innahu kana huban kabira, sesungguhnya menukar yang baik dan buruk, mencampur harta mereka itu adalah dosa yang besar. Nah, di saat itu kemudian ada lagi di ayat 6-nya, wa batalul yatama hatta idza balaghun nikah. Bahasanya begitu. Jadi berurutan ini terus terkait dengan anak yatim. Jadi uji anak yatim itu kalau sudah menginjak cukup umur, maksudnya ya kita tidak boleh melepaskan itu tanpa pendidikan. Jadi sebelum mereka dewasa kita harus membekali mereka dengan kecakapan hidup, terutama dalam hal iman.
Jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkan harta itu. Bahasanya Allah begitu. Idza balagun nikah wa batalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Jadi kalau sekiranya itu ya bahasanya disiapkan untuk hidup mandiri. Kalau memang sudah hidup mandiri dan mengerjakan atau mempergunakan harta peninggalan orang tuanya itu sudah bisa mampu, tidak dihabis-habiskan, maka bisa bahkan bisa lebih cenderung ditumbuh kembangkan, maka serahkan. Andaikan pengasuh itu adalah miskin, boleh nanti. Wala taquluha israfan wa bidaron ayyak baru. Jadi jangan serta-merta memakan harta anak yatim. Bahasanya begitu. Jadi barang siapa yang mampu, ya jangan dicampur. Nggak usah ikut makan. Justru harta kita saja yang patut ke sana. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Jika pengasuhnya itu kaya, maka sama sekali jangan ikut memakannya. Hendaklah ia mencegah diri, menahan diri untuk tidak memakannya. Wa man kana faqiran, dan barang siapa yang fakir, falyakul bil ma'ruf, dan hendaklah andaikan boleh makan yang proporsional, artinya tidak berlebihan. Kalau memang si pengasuh fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashidu alaihim, dan pada saat menyerah terimakan maka turut sertakan hadir itu saksi, jangan sendirian waktu serah terima hartanya si yatim. Jelas bukan? Jadi yatim itu ada batas usianya atau batas waktunya. Tidak selamanya orang itu jadi yatim. Kok sudah dewasa masih tidak mampu mencukupi kebutuhan, itu yang namanya do'if. Do'if itu satu, kalau banyak du'afa namanya. Tidak lagi yatim. Makanya dalam 8 mustahik, 8 penerima zakat itu tidak ada yatim di situ. Tapi yatim masuk kategori orang-orang atau pihak yang harus diperhatikan, harus disantuni, jangan semena-mena, jangan dibuat menderita. Bahkan Nabi SAW mendudukkan posisi beliau SAW dengan orang yang menanggung si yatim itu sebegitu mulia, dekat sekali dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait dengan itu, maka walaupun yatim ada hukum-hukum yang tidak bisa berubah. Satu, andaikan ibunya itu sudah menikah, maka anak itu tetap yatim. Kenapa kok bisa yatim? Karena bintinya meninggal. Ayahnya itu sudah meninggal. Ada perbedaan ulama antara ini ayahnya meninggal atau tidak ada ayah. Korban perzinahan itu loh. Ya. Tapi yang lebih tepat adalah dia kehilangan, meninggal ayahnya. Jadi bukan tidak punya ayah. Walaupun yang tidak punya ayah ini juga harus diperhatikan, bahasanya begitu. Itu yang kemudian ada perbedaan istilah dalam ulama untuk menyebutkan apakah itu masuk yatim apa enggak. Kalau korban perceraian, bapaknya masih ada, enggak. Yang tadi korban perzinahan tadi itu kan memang biologisnya ada, tapi kan secara syariat tidak dibenarkan itu menjadi binti, tidak dibenarkan menjadi nasabnya. Makanya nasab kembali ke ibunya, padahal yatim adalah anak yang kehilangan ayahnya. Jadi mengasuh, menyantuni yatim ini benar-benar posisi yang tinggi. Jadi menyantuni bukan hanya sekedar bayari sekolah, tapi nanggung semua kebutuhan hidupnya. Makan, minum, sandang pangan papan, pengasuhan, pendidikan, akhlak yang baik. Bahasanya itu. Nah, bagaimana statusnya?
menyantuni anak yatim itu dengan harta si yatim apa hartanya sendiri atau hartanya orang lain? Yang lebih utama adalah dari harta sendiri. Bisa jadi harta orang lain, kita yang mengasuhnya, atau harta kita sendiri, atau harta si yatim karena anak itu orang kaya. Itu yang juga disebut menanggung anak yatim. Jadi ada tiga sumber. Satu, hartanya si yatim sendiri dan dia berasal dari keluarga kaya dan itu menjadi haknya karena dia sebagai anak mendapatkan hak dari peninggalan ayahnya. Yang kedua, dari hartanya sendiri, orang yang menanggung hidupnya anak yatim itu diambilkan dari hartanya sendiri. Yang ketiga, diambilkan dari harta orang lain. Ya, donatur misalnya itu harta orang lain kemudian dia selenggarakan untuk menanggung hidupnya anak yatim. Nah, dalam hal ini anak yatim selamanya tidak boleh dipindahkan nasabnya. Anak yatim tidak boleh dipindahkan nasabnya. Jadi kalau binti Ahmad, ya jangan dipindahkan dengan yang lain walaupun sudah punya ayah lagi, ayah sambung. Ayah sambung tidak berhak menjadi binti. Bintinya tetap kepada ayah sudah meninggal. Maka itu yang kemudian ada anak asuh, adopsi, anak angkat, sama anak tiri. Ayah sambung itu anak tiri. Anak tiri. Tiri itu kualon ya. Bahasa Jawanya kualon ya. Kualon tiri anak sambung. Nah, bisa jadi anak yatim itu menjadi anak asuh, bukan anak tiri, bukan anak sambung tadi itu, karena sudah menikahi ibunya enggak, tapi anak asuh. Dia yang diangkat menjadi anak asuh atau jadi anak angkat misalnya. Kalau anak angkat kan anak adopsi. Kalau anak asuh kan anak asuh sama anak adopsi sama betul? Nah, anak asuh ya dalam proses kepengasuhan. Saya seorang pengasuh, misalnya gitu kan. Tapi kalau anak adopsi, ya itu bisa diakui sebagai anak. Bapak Ibu, perkenalkan ini anak saya. Itu boleh. Anak adopsi diakui begitu boleh. Tapi bintinya tidak boleh dirubah. Nah, itu catatannya. Makanya Nabi SAW pernah mengakui Zaid bin Harisah itu sebagai putra beliau di depan Ka'bah. Saudara-saudara sekalian, ini anakku. Nah, gitu. Anakku. Tapi bintinya tidak berubah kepada yang mengadopsi itu. Beda dengan zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah itu anak angkat ya menjadi pewaris. Anak angkat menjadi anak asuh. Anak yang akan mendapatkan hak seperti anak nasab. Bahasanya begitu. Seperti anak kandung. Padahal tidak. Yang berikutnya, kalau anak tiri tadi bisa jadi mahram karena bapaknya sudah menikah sama ibunya. Kalau anak angkat, anak adopsi tidak bisa. Anak asuh juga tidak bisa. Walaupun catatan bahasa kita semua itu anak yatim misalnya. Saya ngasuh anak yatim perempuan dari kecil. Misalnya, kok muda gede saya kok seneng, boleh saya nikah. Jadi jangan dinilai minor. Kok cik nemene anak dhewe di anak dhewe dirabi. Dudu anake kok. Boleh. Lah timbang dipek wong.
Gitu bahasanya itu. Gitu. Cilik digedhek-gedhekno dhewe, barang wis gede dirapi dhewe. Enak. Nah itu yang kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu yang tabu padahal tidak ada larangan. Nah anak angkat tadi itu, anak angkat, anak asuh, anak adopsi tidak bisa diwalikan. Di samping tidak mendapat warisan, tidak bisa diwalikan. Wong anak tiri saja tidak dapat waris, tidak dapat wali. Tapi mahram, bedanya di situ. Tapi kalau anak asuh, anak angkat tadi itu, ya tidak mahram, ya tidak wali, ya tidak waris. Makanya kalau sudah pengen memberikan, ya segera alokasikan harta untuk dia dengan cara akad apa? Hibah. Jadi dilakukan semasa hidup dan segera ditunaikan atau diserah terimakan. Itu supaya aman. Atau kalau kepaksa, ya wasiat boleh, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena apa? Karena dia bukan ahli waris. Dia bukan ahli waris. Jelas Bu? Nggih, mau. Ya, bahasanya kan tetap yatim dia. Jadi nyantuni tadi itu kan ada dua, tahu? Nyantuni dalam hal membantu dengan sedekah memenuhi kebutuhannya atau membantu mengelolakan hartanya. Jadi bahasanya dia sudah punya bapak baru, tapi kita lihat bahwa ini anak yatim butuh pendidikan Islam yang benar, itu termasuk disebut anak yatim. Karena bisa jadi orang tuanya tidak berkapasitas memberikan pendidikan misalnya. Boleh. Jadi nyantuni tadi itu bukan sekedar biayai untuk kebutuhan, itu benar. Iya, tapi dari segi pengasuhan, pemberian pendidikan, kebiasaan yang baik, nah itu juga. Gitu loh. Bahasanya begitu. Jadi tidak boleh disantuni, itu hak mereka. Ya monggo saja. Tetapi ketika kita ambil yang tidak bersifat materi dalam kepengasuhan pendidikan misalnya, bisa-bisa saja. Cuman kemarin kita bahas tentang pengasuhan, ya, pengasuhan anak dari seorang ibu, baik itu bercerai maupun meninggal, itu kalau sudah menikah kan lepas ya, kecuali diizinkan oleh suami yang baru kalau sudah menikah lagi. Bahasanya di situ. Jadi hak asuhnya itu paling utama kepada ibu kandung. Tapi kalau ibu kandungnya itu menikah lagi, maka itu bergantung pada si suami yang baru. Kalau suami yang baru tidak mengizinkan, lepas itu. Karena seorang wanita akan lepas ke pengasuhannya bila mana dia sudah menikah. Itu di dalam bab yang lalu. Ya keluarganya. Keluarga si perempuan. Neneknya bisa. Nek kandungin nenek ya di mana begitu. Loh, makanya ini secara hukum, karena hukum belani anak sama belani suami lebih mana? Belani anak sama belani suami lebih mana? Suami lebih ketaatannya kepada suami, bukan ketaatan kepada anak. Ini loh, di riwayat Ahmad, Abu Daud, Hakim, anti ahakku bihi malam tangkihi, kata Nabi. Jadi seorang wanita itu yang sudah bercerai sama suaminya, kamu wahai ibu lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah lagi. Jadi anti ahakku bihi, engkau lebih berhak menjadi pengasuh anak itu malam tangkihi sebelum engkau menikah lagi.
Jadi kalau sudah menikah lagi gugur, tidak bisa. Itu hak pengasuhan. Ya tergantung waktu itu, kalau misalnya perceraian, itu hak nafkahnya dari mana, kan begitu. Perkara kemudian suami baru ini kemudian menafkahi istrinya dan kemudian kepada anaknya, ya sah-sah saja. Sah-sah saja. Ya kalau toh tidak, andaikan tidak mampu atau tidak, itu tidak tertanggung dosa. Bahasanya begitu. Kan sudah dibahas tentang itu tadi, Mari. Termasuk ketika ibunya yang dulu hadonah itu loh, pengasuhan, ternyata ibunya punya hak asuh si anak. Ternyata ibunya ini jadi TKW misalnya, atau kerja di luar pulau yang jauh, itu bisa dicabut itu. Bisa dicabut. Karena pengasuhan itu tidak sekedar biayai. Ini, bila salah satu dari kedua orang tua anak yang diasuh melakukan safar yang panjang dan keadaan jalan aman, maka bapak lebih berhak atas hadonah. Sama saja apakah dia musafir atau mukim, karena dialah yang bertugas mendidik anak dan menjaganya. Bila dia jauh, maka anak akan terlantar. 2. Bila safar hanya di kota terdekat, tidak mencapai jarak kosor, maka hadonah untuk ibu, baik dia musafir atau mukim, karena ibu lebih sayang, sementara bapak masih tetap bisa memantau dan mengawasinya. Jadi yang dalam hal ini kepengasuhan itu kembali kepada ibu, bila mana ibu tidak ada penghalang untuk mengasuh, memantaunya. Ya pasti kan bisa jadi si laki-laki tadi itu kan mestinya kan anak itu kan diasuh ibunya, karena ibunya berhalangan, maksudnya terhalang mendapatkan hak kepengasuhan, maka dilimpahkan kepada ayahnya. Lah ayahnya menikah lagi, ya otomatis semua itu dalam nafkahnya si ayah soalnya. Ya kan tergantung. Nah ibu tiri jahat ya ndak ngaji berarti. Nek sik ngaji wis jahat, nah ayo dikejar itu, ayo. Mana orangnya? Ibu tiri nek wis ngaji kok sik jahat, hanya cinta kepada ayahnya saja, lah harus dicari itu orangnya itu. Ya kan? Wong orang lain yang tidak anak saja harus dikasih sayangi, kan begitu? Orang lain saja harus ditolong, jangankan manusia, binatang saja harus dikasih sayangi, diberikan hak hewannya. Nah, itu tidak benar. Jelas ya Bu? Ada persoalan lain yang terkait dengan itu? Jadi sandang, pangan, papan itu menjadi kewajiban orang tua asuh. Jadi tidak betul kalau seandainya ada. Tapi ngeten, ngapunten. Kenapa sih anak yatim itu kok cenderung dikenal? Nah, bahasanya dengan istilah nakal dan lain sebagainya. Sebenarnya enggak. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Banyak orang yang bapak ibunya masih sehat, seger meger. Tapi kalau tidak, naudzubillah, tidak dapat perhatian dan kasih sayang, ya hampir sama. Hampir sama. Berapa banyak hari ini yang anak tidak mendapatkan itu? Orang tuanya ada, ibunya ada, bapaknya ada, tapi tidak ada komunikasi. Kalau masuk rumah itu sibuk sendiri-sendiri pegang HP, kan begitu. Datang bersama, duduk bersama, tidak omong-omongan, ngomong sendiri kan. Itu
Ada lagi, Bu? Kalau perempuan waktu menikahkan tidak boleh dinikahkan oleh orang asuhnya itu, orang tua asuhnya tidak boleh, bapak asuhnya tidak boleh. Harus dicarikan, mau tidak mau harus legowo hati, harus dicarikan wali yang sebenarnya. Kalau sudah dicarikan, ternyata mohon maaf walinya tidak mau, itu dirayu untuk ditaukil. Wis sampai di sana, taukilkan sekarang kepada siapa, begitu baru dihadapkan di meja akad nikah. Tidak usah hadir, pokoknya sampai sekarang berikrar untuk taukil di depan saksi. Nah, kesaksian ini nanti, ya kan, kalau sekarang bisa di video, di alat buktikan, kemudian dibawa ke hakim, ke KUA. Bahwa ini sudah ditaukil. Daripada kemudian ada walinya, kemudian tidak diwalikan dengan yang wali yang sebenarnya. Berlakulah nikah illa biwaliyin, tidak sah pernikahan itu bila tidak dengan wali yang sebenarnya. Termasuk tadi di ayat Al-Quran tadi, kenceng tadi, jangan menukar hartanya yatim sama si pengasuhnya, jangan mengambil, jangan menukar, jangan mengambil. Makanya bahasa kita, hartanya anak yatim itu harta panas. Naudzubillah, jangan main-main, tidak boleh main-main. Juga apa? Oh iya, itu kan hak milik pribadi toh. Jadi kita pengasuh anak yatim itu juga harus menjalankan tugas dia sebagai orang yang berharta, orang kaya misalnya. Yatim kaya, makanya nyantuninya bukan disedekahi, tapi bagaimana dia sebagai sohibul mal, pemilik harta itu berkewajiban menjalankan tugas-tugas dari Allah, kewajiban-kewajiban terkait dengan pemilik harta atau sebagai orang kaya. Jadi nyantuni itu tidak mengasuh yatim itu tidak hanya memberikan bantuan dana untuk kebutuhan, tapi kalau dia kaya, bantu bagaimana si yatim itu bisa mengelola kekayaannya dan memenuhi tugas dan kewajiban sebagai pemilik harta atau sebagai orang kaya. Begitu. Ada persoalan lagi? Termasuk begini, anak yatim itu jangan disusahkan, disuruh makan minum, enggak. Jadi nyuruh dia bersih-bersih, nyuruh dia bersihkan toilet, kamar mandi, tempat wudhu di masjid misalnya, itu bukan menyusahkan, tapi itu melatih. Ya, kadang-kadang hari ini itu sudah mulai banyak, ya, disuruh nyapu-nyapu itu dikirain jadi pesuruh. Sudah mulai muncul ini, ya. Kadang-kadang anak TPQ dijak ngaji, disuruh nyapu-nyapu karena katanya, loh, anak saya itu ngaji, bukan disuruh nyapu lah. Ini apa? Nggak ngerti itu. Itu bagian daripada pendidikan. Nyapu itu supaya bersih, supaya dia bisa berkebiasaan bersih. Iya, kalau disuruh nyapu sak komplek lah, itu baru membuat menderita. Disuruh nyapu di sekolah, ya. Loh, bukankah itu ada tugas kebersihan atau masjid itu tugas marbot? Loh iya, tapi itu kan bagian daripada pendidikan, satu kesatuan. Ada kemudian di wenak noto ya sudah,
pendidikan tidak jalan. Jadi kadang-kadang dibalik begitu sekarang, disuruh kerja bakti dikirain ini adalah apa namanya itu, nyuruh orang kerja itu apa namanya, mempekerjakan misalnya gitu. Enggak. Nah, bahasanya itu. Iya, kalau yang disebut begitu itu dia disuruh bekerja terus ada hasil kayak apa ini? Apa yang mengirimkan petugas kebersihan namanya? Ada lembaga yang menyiapkan petugas-petugas apa namanya? Outsourcing. Nah, ya. Iya, kalau di outsourcing kemudian dia tidak dibayari apa, itu namanya eksploitasi. Kalau ini kemudian bersih untuk kamarnya sendiri, bersih untuk lingkungannya sendiri. Nah, masa kemudian mandi saja dipanggilkan tukang memandikan, kayak kebo. Ya kan? Sudah masak dipanggilkan tukang masak, cuci dipanggilkan tukang cuci, masak mandi tukang mandi. Itu namanya tidak pas. Padahal berdikari diupayakan bisa berdiri di kaki, masa jalan dipanggilkan tukang jalan, tidak bisa. Itu kadang-kadang ya berlebihan. Nah, itu makanya kenapa yatim itu tidak masuk dalam alokasi penerima zakat. Yang menerima zakat itu dengan catatan yang miskin, bukan yang yatim. Karena yatim itu bisa yatim kaya. Ada persoalan Bu tentang yatim yang lain barangkali? Nggih. Aneh-aneh sekarang. Kalau usia tadi itu tadi nggih. Jadi ada hadis ketika ihtilam atau ketika sudah mimpi, sudah balik, atau dalam bahasanya ketika sudah bisa mampu menafkahi diri sendiri atau menafkahi orang lain. Itu istilah masa yatimnya itu sudah lewat. Oke. Nah, iya, masuk doa apa tadi, Bu? Iya kan? Ada alokasinya. Masuk doif doa apa tadi itu? Masuk doa apa? Kenapa dalam hal ini? Ya karena ketidakmampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Maka itu dicarikan bantuan di yang lain. Maka dia termasuk doif, do'afa tadi itu. Do'afa ada dua, bisa miskin, bisa fakir. Bahasanya begitu. Mengelola itu berarti diamankan, jangan sampai habis. Dua, dibekali si anak yatim supaya suatu saat pada waktunya dia harus menerima serah terima hartanya sendiri. Tidak boleh dihabis-habiskan. Makanya tadi kan ada ayat yang 6 tadi itu, kalau seandainya pengasuh yatim itu kaya, ya jangan dimakan sama sekali. Dua, jangan dicampur harta si yatim dengan harta kita. Yang ketiga, kalau kemudian dia miskin atau dia fakir, bukan miskin saja ya, fa in kana fakiron falyastafif, falyakul bil ma'ruf. Jadi kalau dia fakir terpaksa harus ikut makan di situ, ya yang proporsional, jangan berlebihan. Sekedar dia mendapatkan itu. Jadi tidak boleh dihabis-habiskan. Kalau seandainya di situ ada kebutuhan si yatim dalam keseharian, ya boleh dialokasikan. Tapi ada pihak yang menjadi wali,
atau yang bertanggung jawab atas harta si yatim itu. Dan itu tidak boleh dimiliki oleh ibunya. Tidak boleh. Itu kan anakku, berarti nekku, tidak bisa. Karena ibunya nanti bisa menjadi modal untuk menikah lagi. Dan menikah lagi, dia sudah tidak janda, tapi jadi istri, sudah ada yang menafkahi. Nah, sedangkan anak itu, kalau bapaknya baik, disantuni, boleh. Makanya kisah ceritanya Nabi Musa yang berguru dengan Nabi Khidir itu, ya kan? Itu kan ada apa? Harta simpanan itu. Nih, yang dibangun oleh Nabi Musa dikirai itu minta perhatian supaya dikasih makan, enggak, karena di situ ada kanzun, simpanan milik si yatim. Berarti kalau pengasuh anak yatim itu tidak boleh anak yatimnya diterima, hartanya diserahkan dia, tidak boleh. Dititipkan judulnya itu, bukan diserahkan. Kalau diserahkan kan diberikan menjadi hak pengasuhnya, enggak. Dititipkan supaya suatu saat akan kembali ke anak yatim itu. Maka hati-hati kalau ada harta anak yatim, kemudian dia serta-merta mengambil hak, menang-menangan, naudzubillah. Kalau seandainya imkan agonian, kalau dia orang kaya jangan ambil lah. Atau bahasanya tadi itu, jangan mencampur aduk tadi itu. Loh, siapa saja, wong ibunya aja jangan. Ibunya kan punya hak sendiri. Apalagi Pak D-nya, apalagi orang di luar itu. Hati-hati pokoknya. Ya itu tadi loh, ada dua tadi loh. Kalau kaya jangan ikut ngambil atau nukar. Kalau dia fakir boleh, tapi yang proporsional, cukup sebatas dia bertahan hidup. Motornya yatim bagus, kita pengasuhnya motornya jelek, ditukar. Sing digawe sing api anak yatim sampai rusak, ada boleh itu. Dijaga, dirawat. Dia sudah dewasa. Nah, berarti harus ada perjanjian. Berarti harus kita akadkan lagi, Le. Nah, itu sampai sebagai pihak pertama pemilik harta ini, Pak D sebagai pengelolanya, pihak kedua. Lah itu berarti akad kerjasama sudah. Dia boleh berakad itu kalau sudah dewasa. Daripada saya pegang nanti tambah habis, Pak D, wis sampean peternak lele, wis masukkan saja dalam usaha ternak lele, ya berarti dihitung miliknya Pak D berapa, milikmu berapa, kamu hanya penyedia biaya atau ikut mengelola, nanti di prosentase, bahasanya begitu. Apapun jenis usahanya, yang penting dari sisi halalnya jelas. Jadi itu tadi kalau terjadi begitu, berarti harus diakad kerjasamakan, karena tetap harus diserah terimakan. Setelah terimakan itu apa? Ini milikmu. Berarti si pemiliknya adalah kamu. Nah gitu. Perkara kamu mau kemana, ya berarti kamu nanti yang bertindak. Gitu.
Jadi bukan langsung pun Pakde wis sampean wae, sampean wae di pek apa di Loh lah iya, berarti kan akad muamalah masuknya. Loh boleh, dikerjasama kan? Boleh, dan anaknya tadi itu harus menjadi pihak yang berakad, bermuamalah. Kalau misalnya wis tak sewone ae di mana ya nggih pun Pakde, nggih sewone hasil pinten ayo ditulis akad sampai berapa lama dengan ketentuan bagaimana. Oh, boleh. Boleh. Jadi istilah yatim itu tidak menghalangi berbagai macam munculnya kaidah. Contoh kaidah tadi, kaidah ibadah ya meskipun yatim tetap harus ibadah. Muamalah ya tetap harus muamalah. Cuman tadi ada syarat. Kalau anak ini yatim, masih kecil, kemudian dia memilih harta, itu harus diwalikan. Siapa yang bertanggung jawab atas harta si yatim ini, karena dia belum bisa menyelenggarakan harta peninggalan ayahnya, harus diwalikan. Baru kalau kemudian dia sudah mampu, sudah dewasa, makanya tadi bahasanya kan apa tadi, rusdan tadi kan bahasanya tadi itu. Jadi wabtalul yatama hatta idza balagu nikah fa in anastum minhum rusdan. Jadi sekiranya engkau wahai pengasuh itu melihat menimbang bahwa anak yatim itu sudah mampu, ya fadfa'u ilai mambalau, serah terimakan hartanya kepada dia. Bahasanya begitu. Jelas Bu? Termasuk menikah ya dinikahkan. Walaupun seorang laki-laki kalau mau menikah ya dinikahkan. Walaupun berangkat sendiri bisa, tapi kan ya bahasanya ini berhak untuk diberikan pengasuhan. Baru setelah itu selesai. Makanya mohon maaf, jangan lihat ayat surat 3 ayat 3 surat An-Nisa yang terkait dengan nikah 2, 3, 4 itu loh. Itu kan yatim itu. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Itu judulnya kan yatim. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila kamu menikahinya, lah. Jadi boleh menikahi perempuan yatim yang dulu dalam kepengasuhannya. Tapi pada saat menikah jangan diklaim biaya pengasuhan itulah maharnya. Enggak. Harus dikeluarkan sodukotina niklah. Jadi sodak, yakni mahar itu ya tetap harus diserah terimakan, dibayar lagi, walaupun sejak kecil dia dalam pengasuhan si pengasuh laki-laki itu. Wa atun nisaa sodukotina niklah. Jadi bayarlah maharnya itu. Makanya maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Jadi menikahi yatim boleh, yang sudah kenal sudah sejak dulu dinikahi boleh. Cuman hari ini tidak ada hamba, tidak ada budak. Budak itu tidak perlu dinikahi, dijual beli langsung bisa dikumpuli, tidak pakai nikah.
Itu budak. Berapapun punya budak, bukan hanya 4. Tapi sekarang kan perbudakan sudah tidak ada. Karena itu nanti jadi jual beli manusia. Jelas, Bu? Ada persoalan Malik? Jadi justru yang mohon maaf, lembaga-lembaga yatim itu kan juga harus ada aturannya. Makanya ada yang diambil dari harta dia sendiri, dikelolakan, ada yang harta pengasuhnya, ada yang dari orang lain atau donatur untuk dikelolakan menjadi harta yang dialokasikan untuk kehidupan si yatim. Dan tidak boleh harta yatim dialokasikan orang miskin, tidak boleh. Tidak boleh, yatim ya yatim. Jangan ini membuka donatur anak yatim, tapi dikasihkan anak yang tidak yatim, bapaknya masih ada, tapi miskin. Nah itu kan keliru. Mending duafa yatim katut, ya itu. Donatur untuk duafa fakir miskin. Di situ ada anak yatimnya yang miskin, yang fakir. Nah, itu baru benar. Nek yatim tok kemudian ternyata dia orang miskin, tidak bisa. Gitu? Iya. Wong zakat fitri aja kalau dibayar sebelum Ramadan atau setelah sholat id aja jadi sodako biasa, tidak jadi zakat. Nah itu ada kaidah aturan pakemnya di situ, ada timing waktunya. Sebelum mulai ya jangan dilakukan, jangan melakukan setelah melewati batas akhir, karena itu akan berubah nilainya menjadi biasa. Itu. Boleh. Dana apa sih? Dana apa? Nah, kalau dana anak yatim kok jangan. Tapi kalau dana zakat boleh. Dana zakat ada hak untuk amilnya. Di undang-undangnya itu ada. Maksimal 25%. Tapi kalau anak yatim jangan. Tapi kalau memang itu kemudian si pengasuh itu kemudian yang juga mengambil dan dia fakir, kan berlaku tadi fal yakul bil ma'ruf. Dia fakir ya, Bu. Dia enggak punya. Dia termasuk orang yang enggak punya. Lah, boleh gitu loh. Tapi kalau itu serta-merta dia mengambil tapi dia sedangkan dia berkecukupan, orang termasuk yang cukup, enggak boleh. Falias takfif tadi itu. Jadi beda dengan alokasi yang amil dalam zakat. Beda. Jadi misalnya ini donatur anak yatim, ya 100.000 diambil 5.000 untuk bensin, tidak bisa. Loh iya loh. Bahasanya kan ya kalau dia bisa beli bensin sendiri beliau. Tapi baru kalau misalnya dia tidak mampu, jangankan bensin, ikut makan tidak apa-apa. Tapi jangan melewati batas. Pertanyaan sekarang, kira-kira yang ngasuh anak yatim itu orang yang fakir apa yang kaya? Halo? Nek fakir mungkin nggak ngasuh anak yatim. Aduh Bu, ngurus anak yatim, mampu dewe ngurusi orang kuai mumat. Kira-kira begitu. Tapi ada, mungkin ada. Tapi itu dalam Qur'annya boleh. Tapi yang tidak boleh melewati batas tadi itu.
La ta'kuluha israfan tadi itu. Ayatnya, jangan apa? Memakan harta yatim itu melebihi batas kepatutan, dan jangan tergesa-gesa membelanjakan. Wis satu kono omah, lemari, mobil, kono anak yatim ora dilebokno kono ya. Habis. Beri ketangkasan, kecakapan hidup dulu. Baru kemudian diserah terimakan. Loh ini loh. Jadi wala ta'kuluha israfan itu bighairi ma abahahullahu laka. Jadi yang tidak dibolehkan oleh Allah Ta'ala. Itu yang namanya israf tadi itu. Atau bahasanya yusrifu fil akli, makannya berlebihan. Jadi mestinya ikan lauk-lauk biasa sudah cukup, wah iya makanan-makanan istimewa. Tapi anak yatimnya, ya ibaratnya anak yatim dikasih nasi bungkus, pengasuhnya nasi padang, nah, itu tidak boleh. Itu yang disebut israfan tadi itu. Nah ini termasuk falias takfif itu, jangan mencari kekayaan dengan harta anak yatim itu. Nah itu ada. Jadi wa mangkana ghaniyan falias takfif itu, jadi kalau kamu kaya hendaklah menahan diri. Itu jangan cari penghasilan dengan harta anak yatim. Kayaknya begitu. Tapi kalau harta anak yatim tumbuh kembangkan, di bisnis diperbanyak, dikembangkan, nah, maka itu utuh milik mereka. Kalau kemudian kita dapat dari hasil bagi usaha, ya berarti kan profesional secara usaha. Yang tidak boleh tadi itu mencari memperkaya diri dengan harta anak yatim itu. Loh, nah makanya artinya kan itu bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab kan bagaimana? Kalau seandainya anaknya itu sudah dewasa, berarti kan tadi ada kerjasama. Kerjasama kan ada akadnya sendiri. Tapi kalau kemudian itu dia masih belum balik, masih belum dewasa, belum bisa menyelenggarakan hartanya, ya itu hati-hati gitu loh. Jangan dispekulasikan untuk ya memang usaha ada naik surut, nah itu loh. Kalau seandainya surut kemudian dia bertanggung jawab, harta anak yatim yang saya penuhkan biar harta saya yang kurang, oh bagus sekali, tidak masalah. Itu maksudnya tanggung jawabnya di situ. Tapi kalau kena bencana ya sudah di luar keinginan toh. Kalau sudah kena bencana. Nah termasuk ini ada penjelasan, andaikan orang itu kemudian berinfak dengan harta anak yatim, maka yakunu alaihi qardon itu sebagai utang nanti harus dikembalikan. Di tafsir Tobari ini, alladzi yunfiqu min malil yatimi yakunu alaihi qardon. Jadi siapa yang berinfak dengan harta anak yatim itu, maka harta yang diinfakkan itu sesungguhnya sebagai
hutang nanti dikembalikan. Itu kalau wa mangkana ghoniyan. Makna daripada wa mangkana ghoniyan falyastafi wa mangkana fakiran falyakul bil ma'ruf. Atau juga bisa diterjemahkan itu tadi, andaikan dia si pengasuh itu fakir, makan dari harta anak yatim, kalau tadi kan boleh secara proporsional, jangan berlebih. Tapi ini diterjemahkan dari Abu Thalha dan dari Ibni Abbas, Hadatsani Muawiyah ibni Shalih an Ali an Abi Thalha an Ibni Abbas wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf yakni al-qard. Nah, diberlakukan pula bahwa kalau seandainya dia itu orang fakir sekalipun ngambil harta anak yatim, ya dicatat sebagai utang, nanti dikembalikan. Itu bisa dimaknai begitu. Yang pertama tadi boleh serta merta tidak perlu kembalikan. Kalau yang kedua boleh tapi juga dianggap sebagai pinjaman. Sudah dewasa apa baru anak-anak? Belum dewasa, ditarik. Ya sudah, atas nama dia, daripada rapotnya tidak dibagi. Ya, kadang-kadang kan sebagai syarat pengambilan rapot infak, nah, boleh, sudah bayar saja. Atas nama pengasuhnya apa anaknya? Sudah. Artinya si pengasuh bertindak sebagai wali untuk membayarkan atas nama dia. Oh, tidak harus begitu. Tidak harus begitu. Karena dia belum balik, belum ngerti juga. Makanya tadi jangan keburu-buru membelanjakan, tidak boleh. Tapi kalau seandainya dia sudah mengerti dan pengen, ya penuhi, tapi jangan berlebihan. Karena dia nanti butuh harta itu karena dia sudah tidak ada yang menafkainya, ayahnya tadi itu. Boleh, tapi jangan keburu-buru tadi dihabiskan. Tapi kalau dia sudah dewasa, dia mengerti apa yang dilakukan, boleh-boleh saja. Tapi kalau belum dewasa, ya, walinya ini, yang penanggung jawab ini harus hati-hati. Ya dipenuhi saja, tapi jangan semua. Atas namanya dia bisa. Karena tadi ada ayat, jangan keburu untuk membelanjakan. Begitu Ibu, insya Allah untuk beberapa ke depan sudah ada gambaran. Kalau boleh kita atau jenengan share di grup dulu, barangkali ada masukan. Begitu. Oke. Nopo, tentang nopo. Mau nggak, tapi itu adab ya. Boleh. Oh punya. Niku enten sing sahih enten sing dhaif nggih. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Kalau itu masih pun Imam Bukhari, enggak apa-apa. Berarti kan sesuai dengan bahasan itu sampai selesai, ngoten nggih? Nggih, insyaallah. Begitu kira-kira ya. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.